Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Islam Fisabilillah akan membahas kisah wanita yang pertama kali masuk surga. Tanpa berlama-lama kita langsung saja ke kisahnya. Suatu ketika Siti Fatimah bertanya kepada Rasulullah, "Siapakah perempuan yang kelak pertama kali masuk surga?" Rasulullah menjawab, "Dia adalah seorang wanita yang bernama Mutiyah." Siti Fatimah terkejut. Ternyata bukan dirinya seperti yang dibayangkannya. Mengapa justru orang lain? Padahal beliau sendiri adalah putri daripada Rasulullah sendiri. Maka timbullah keinginan Fatimah untuk mengetahui, siapakah gerangan perempuan itu dan apakah yang telah diperbuatnya, hingga dia mendapat kehormatan yang begitu tinggi. Setelah meminta izin kepada suaminya Ali bin Abi Thalib, Siti Fatimah berangkat mencari rumah kediaman Mutiyah. Putranya yang masih kecil yang bernama Hasan diajak ikut serta. Ketika tiba di rumah Mutiyah, Siti Fatimah mengetuk pintu seraya memberi salam. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam. Siapa di luar?" Terdengar jawaban yang lemah lembut dari dalam rumah, suaranya cerah dan merdu. "Saya Siti Fatimah, putri Rasulullah," sahut Fatimah kembali. "Alhamdulillah, alangkah bahagia hari ini, Fatimah putri Rasulullah sudi berkunjung ke gubuk saya ini." Terdengar kembali jawaban dari dalam rumah itu. Suara itu terdengar ceria dan semakin mendekat ke pintu. "Sendirian Fatimah?" tanya seorang perempuan yang sebaya dengan Fatimah yaitu Mutiyah seraya membukakan pintu. "Aku ditemani Hasan," jawab Siti Fatimah. "Aduh maaf ya Fatimah," kata Mutiyah. Suaranya terdengar menyesal. "Saya belum mendapat izin dari suami saya untuk menerima tamu laki-laki, tapi Hasan kan masih kecil." "Jelas Fatimah, meskipun kecil, Hasan adalah seorang laki-laki. Besok saja Anda datang lagi dan saya akan meminta izin dulu kepada suami saya," kata Mutiyah dengan nada menyesalnya. Fatimah pun pamit dan kembali pulang. Besoknya Fatimah datang lagi ke kediaman rumah Mutiyah. Kali ini beliau ditemani oleh Hasan dan Husein. Bertiga mereka mendatangi rumah Mutiyah itu. Setelah memberi salam dan dijawab gembira masih dari dalam rumah, Mutiyah bertanya-tanya, "Engkau masih temani oleh Hasan wahai Fatimah?" "Suami saya sudah memberi izin untuk Hasan." "Tidak, Husein hari ini juga meminta ikut," jawab Fatimah. "Kenapa kemarin tidak engkau bilang wahai Fatimah? Yang dapat izin cuman Hasan, dan Husein belum?" "Terpaksa saya tidak bisa menerimanya juga." Dengan perasaan menyesal Mutiyah kali ini juga menolak. Hari itu Fatimah gagal lagi untuk bertemu dengan Mutiyah, dan keesokan harinya Fatimah kembali lagi. Mereka disambut baik oleh perempuan di rumahnya. Keadaan rumah Mutiyah sangat sederhana. Tak ada satupun perabot mewah yang menghiasi rumah itu. Namun semuanya teratur rapi. Tempat tidur yang terbuat dengan bahan yang kasar juga terlihat bersih. Alasnya yang putih dan baru dicuci. Bau dalam ruangan itu harum dan sangat segar. Cara membuat orang betah tinggal di rumah. Fatimah sangat kagum melihat suasana yang sangat menyenangkan itu. Sehingga Hasan dan Husein yang biasanya tak begitu betah berada di rumah orang, kali ini nampak asyik bermain-main. "Maaf ya, saya tidak bisa menemani Fatimah duduk dengan tenang, sebab saya harus menyiapkan makan buat suami saya," kata Mutiyah. Sambil mondar-mandir dari dapur ke ruang tamu, mendekati siang hari masakan itu sudah siap semuanya. Kemudian ditaruh di atas nampan. Mutiyah mengambil cambuk yang juga ditaruh di atas nampan itu. "Suamimu bekerja di mana?" tanya Fatimah. "Di ladang wahai Fatimah," jawab Mutiyah. "Pengembala?" "Bukan." "Bercocok tanam," jawab Mutiyah lagi. "Tapi mengapa kau bawakan cambuk?" "Oh itu," sahut Mutiyah dengan tersenyum. "Cambuk itu kusediakan untuk keperluan lain." "Maksudnya begini, kalau suami saya sedang makan lalu kutanyakan, apakah masakan saya cocok atau tidak. Kalau dia mengatakan cocok maka tak akan terjadi apa-apa. Tetapi kalau dia bilang tidak cocok, cambuk itu akan saya berikan kepadanya agar punggung saya ini dicambuknya. Sebab berarti saya tidak bisa melayani suami dan menyenangkan hatinya." "Apakah itu kehendak suamimu?" tanya Fatimah dengan nada keheranannya. "Oh bukan. Suami saya adalah seorang yang penuh kasih dan sayang. Ini semua adalah kehendakku sendiri, agar aku jangan sampai menjadi istri yang durhaka kepada suami." Mendengar penjelasan itu Fatimah menggeleng-gelengkan kepala. Kemudian ia meminta diri pamit untuk pulang. "Pantas kalau Mutiyah telah menjadi seorang perempuan yang pertama kali masuk surga," kata Fatimah dalam hatinya. Dia sangat berbakti kepada suami dengan tulus. Berlaku kesediaan semacam ini bukanlah lambang perbudakan wanita oleh kaum laki-laki, tetapi merupakan cermin bagi citra ketulusan dan pengorbanan kaum wanita yang harus dihargai dengan perilaku yang sama. Tak hanya itu, pada saat Fatimah di rumah Mutiyah, beliau melihat kipas dan kain kecil. "Buat apa benda ini wahai Mutiyah?" Siti Mutiyah tersenyum malu. Namun setelah didesak ia pun bercerita, "Engkau tahu Fatimah,
suamiku seorang pekerja keras, memeras keringat hari ke hari, lalu aku sangat sayang dan hormat kepadanya, dan begitu kulihat ia pulang kerja, cepat-cepat kusambut kedatangannya, kubuka bajunya kulap tubuhnya dengan kain kecil ini hingga kering keringatnya, ia pun berbaring di tempat tidur melepas lelah. Lalu aku kipasi beliau hingga lelahnya hilang atau tertidur pulas. Sungguh mulia Siti Mutia ini, wanita yang taat kepada suaminya, mereka tidaklah salah jika dia wanita pertama yang masuk surga. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah saudara seiman, semoga kisah ini dapat menambah ilmu dan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.